Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang berada di lantai 2 atau di balkon dari rumah tipe Mumtazah yang sedang dalam proses penyelesaian ini, dan di belakang saya ini terlihat background beberapa tipe atau unit rumah yang lain yang juga dalam proses pengerjaan atau penyelesaian. Ini harus hati-hati ya, karena ini belum ada pagar. Nah, proyek yang terlihat di belakang saya ini semuanya adalah rumah dengan sistem inden. Tidak ada rumah ready stock di sini. Dan proyek kami ini, Attaya Residen ini, merupakan proyek yang memang 100% tanpa pinjaman dana dari pihak perbankan. Jadi betul-betul real, cash flow itu kami kelola sendiri. Kita pakai modal sendiri, tidak ada dana pinjaman atau backing dana dari pihak perbankan. Dan alhamdulillah kami berhasil merealisasikan, berhasil mewujudkan, berhasil membuktikan, dan berhasil menunjukkan bahwa kita itu bisa untuk berbisnis, kita itu bisa untuk mengembangkan usaha yang besar, yang nilainya mungkin miliaran hingga triliunan, tanpa sepeser pun kita mendapatkan pendanaan dari pihak bank. Apalagi hanya bisnis-bisnis yang mungkin butuh modal jutaan, yang mungkin hanya butuh modal puluhan juta, ratusan juta, pasti itu bisa kita realisasikan tanpa bantuan modal dari perbankan. Hanya saja pertanyaannya sekarang, sudah sebesar apa kemampuan yang kita miliki untuk mewujudkan semua itu? Nah, seperti itu kan, ada solusi tanpa harus terlibat aktivitas pinjam-meminjam dana dengan pihak perbankan. Salah satu yang bisa kami tunjukkan adalah proyek Attaya Residen ini. Di sana sedang dibangun beberapa unit rumah tipe 36. Yang saya tempati ini adalah tipe apartemen tipe Mumtazah 2 lantai. Ini adalah 3 unit yang digabungkan menjadi satu. Kemudian di sebelah sini adalah sama juga rumah tipe 2 lantai, tipe Mumtazah 2 lantai. Persis di depan klaster Mumtazah ini adalah klaster Mauzah. Jadi adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita mau bisnis, apalagi bisnis yang besar, mau tidak mau kita harus terlibat dengan aktivitas pinjam-meminjam dana dengan pihak perbankan. Kalau tanpa itu kita tidak bisa usaha, kita tidak bisa bisnis. Nah, itu bagi kami atau dalam pandangan kami itu sesuatu yang kurang pas ya, pendapat seperti itu. Karena nyatanya kita bisa di sini mengembangkan proyek yang lumayan besar ini, Attaya Residen ini, yang terletak di kawasan Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Monggo teman-teman yang mau ke sini untuk tabayun, untuk studi banding, silakan. Kita sangat terbuka. Tidak ada hal yang kita sembunyikan atau kita tutup-tutupi di sini. Monggo kita bisa sharing-sharing, kita berbagi pengalaman mungkin seperti itu. Kami juga dalam tahap atau proses belajar. Kita tidak mengklaim bahwa diri kita yang paling bisa, yang paling mampu, tidak. Makanya kami tetap terbuka untuk melakukan sharing dengan pihak manapun, seperti itu. Nah, arah ke utara dari proyek Attaya Residen ini adalah lokasi untuk pengembangan selanjutnya. Untuk Attaya Residen tahap 2. Alhamdulillah, lahan sudah akuisisi, tinggal kita tunggu tanggal mainnya saja untuk start lagi untuk pembangunan Attaya Residen tahap 2. Perlu saya tambahkan juga bahwa di lokasi proyek Attaya Residen ini nanti dilengkapi dengan fasum atau fasilitas umum berupa masjid 2 lantai di depan sana yang kita sudah mulai juga pembangunannya, pilar-pilarnya sudah berdiri, tinggal melanjutkan saja. Kemudian juga dilengkapi dengan gedung tahfiz center dan language center. Di sana nanti tanpa ada pungutan biaya sepeser pun, atau kita berikan free kepada putra-putri kita yang berada di kawasan Attaya Residen ini.
Nah, seperti itu salah satu pelayanan yang kami berikan. Selain itu nanti target selanjutnya adalah pemasangan paving untuk jalan di dalam kawasan ATR Residen ini. Ini berjalan kurang lebih 1 tahun. Pembangunan sudah 90% dari total lokasi yang kami miliki di ATR Residen ini. Arah sana ke belakang ini blok C, blok B, di sana blok KC, rumah tipe-tipe kecil, tipe 3260. Kemudian ke belakang lagi, di sana kita bisa melihat tembok pembatas, itu nanti kita buka, karena di sana juga sudah ada lokasi klaster baru, yaitu klaster Ar-Rahman. Sudah kita launching juga dan sudah terjual 60% dalam waktu 10 hari. Nah, seperti itu. Jadi isu-isu yang sering terdengar selama ini bahwa ada proyek properti syariah yang gagal, yang menipu konsumen, itu mereka kalau kami bisa menyimpulkan bahwa mereka sebetulnya hanya mengatasnamakan syariah saja untuk mengambil peluang bisnis, akan tetapi mereka belum menguasai ilmu bisnis syariahnya seperti apa, pengelolaan manajemennya seperti apa, terus masalah perizinannya mungkin mereka juga masih belum clear untuk akuisisi lahannya, makanya kemudian terjadi masalah, kemudian proyeknya menjadi gagal dan akhirnya merugikan konsumen seperti itu. Tetapi kami di ATR Residen yang merupakan salah satu proyek dari PT Lukasalen Property, di mana PT Lukasalen Property ini merupakan member dari Asosiasi DPS, yaitu Developer Properti Syariah Indonesia, yang beberapa waktu lalu juga sudah diresmikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, jadi sudah diakui oleh pemerintah. Kami di sini betul-betul menerapkan sistem yang profesional sebagaimana seharusnya dalam sebuah bisnis. Dan untuk menjadi member DPS itu, asosiasi DPS itu, tidak sembarangan developer bisa masuk ke sana, tetapi melalui proses verifikasi yang ketat, layak dan tidak layaknya developer itu tergabung menjadi member DPS, Developer Properti Syariah Indonesia. Apabila dinilai sudah layak, maka akan diterima untuk menjadi member DPS. Jadi itu jaminan dari kami bahwa setiap proyek yang sudah tergabung di dalam Developer Properti Syariah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, insya Allah itu amanah dan Anda tidak perlu khawatir untuk memesan unit rumah di developer tersebut. Untuk Jember saat ini insya Allah salah satu yang terbesar itu adalah Lukasalen Property dengan salah satu proyeknya adalah Ataya Residen ini. Baik, mungkin sekian sedikit dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.